Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Ini tidak mungkin. Ekspresi Zhou Huo segera menjadi pucat. Pada saat ini ruang yang telah dibekukan sudah dengan jelas memberitahunya bahwa ini benar-benar nyata. Hanya dia tidak bisa menerimanya. Bahkan mata Zhou Hulian yang dingin dan acuh tak acuh dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah, ini pembekuan spasial. Zhou Ran berdiri di samping Zhou Hulian, dia benar-benar tercengang. Qin Yu ini, Zhuo Qiulin melihat ke Qin Yu. Dia juga menjadi tidak bisa berkata-kata. Ketika Qin Yu menggunakan langkah ini selain Jiang Li yang sudah tahu tentang ini semua orang terkejut. Pembekuan spasial yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Sage. Alasan mengapa Kaisar Sage begitu dihormati justru karena pembekuan tata ruang, kemampuan yang paling menakutkan bagi para dewa lainnya. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Kaisar Sage mampu secara tidak langsung membekukan ruang melalui penggunaan harta karun spiritual perlindungan klan mereka. Itu juga karena gerakan ini sehingga mereka bisa dianggap sebagai orang di puncak di antara para dewa. Pembekuan spasial ini adalah kemampuan luar biasa yang bahkan ahli hebat seperti Asura God King tidak dapat menggunakannya. Praktis semua God Kings telah menentukan dalam hati mereka bahwa pembekuan spasial ini adalah gerakan yang hanya bisa digunakan oleh 8 Kaisar Sage Agung. Namun pada saat ini Qin Yu benar-benar menggunakan pembekuan tata ruang. Apakah kalian semua sudah selesai mempersiapkan diri? Senyum kejam muncul di wajah Qin Yu. Dia melakukan gerakan menyambar dan kemudian Snow Sphere Waning yang divine muncul di tangannya. Ekspresi Zhou Huo suram seperti air kolam yang dingin. Dia dengan dingin melihat ke Qin Yu dan mencibir. Qin Yu, Anda memang pencipta keajaiban. Hanya pembekuan spasial ini akan membuat kita tidak bisa berteleportasi. Bahkan jika kita tidak berteleportasi itu tidak berarti bahwa Anda memiliki kekuatan untuk dapat membunuh kami. Tanpa teleportasi dan hanya mengandalkan kecepatan dan serangan. Itu tidak mudah bagi Qin Yu untuk membunuh 4 Dewa Agung. Selanjutnya, Zhou Huo mulai menyebarkan kesadaran ilahinya. Hanya dalam waktu singkat kesadaran ilahinya telah mencapai kota hukuman guntur. Kesadaran ilahi Zhou Huo segera mencapai ayahnya kediaman hukuman guntur Agung Celestial. Terkadang kesimpulannya tidak seperti yang diantisipasi. Zhou Huo memiliki sedikit senyum di wajahnya. Zhou Huo, Zhou Ran, dan Zhou Tong mulai berpikir bahwa Qin Yu hanya menampilkan kemampuan pembekuan tata ruangnya. Mereka mendapatkan kembali kepercayaan asli mereka. 4 Dewa Agung dari kota hukuman guntur memiliki Celestial Agung di belakang mereka, hukuman guntur Celestial Agung. Jika Celestial Agung menyerang bahkan Asura God King akan langsung berubah menjadi abu. Benar-benar terlalu sombong. Qin Yu, izinkan saya untuk menangani Kaisar Sage Barat Laut ini. Suara serak terdengar. Pada saat yang sama Zhuo Qiulin terbang ke depan. Qin Yu mengulurkan tangannya dan menghentikan Zhuo Qiulin. Dia tersenyum dan berkata, Senior Zhuo Qiulin, saya cukup untuk merawat mereka berempat. Sombong. Zhou Huo dan Zhou Tong berteriak pada saat bersamaan. Zhou Ran dan Zhou Hulian juga menunjukkan senyum dingin di wajah mereka. Pembekuan spasial hanya akan menyebabkan orang lain tidak dapat melakukan teleportasi. Salah satunya masih bisa terbang. Untuk membunuh 4 dengan 1 itu hanya mimpi. Kota hukuman guntur, di halaman yang tenang. Seorang pria tua berambut perak berjubah ungu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dengan tangan di belakang punggung dia melihat ke timur. Tatapannya seperti melihat keluar angkasa. Pembekuan spasial. Qin Yu ini memang luar biasa. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah. Tanda merah di tengah alisnya mulai bersinar. Setelah terdiam beberapa saat The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan pelan.
Yaner, kalian berempat harus segera meninggalkan area angkasa yang membeku. Dalam waktu singkat ratusan ribu mil yang mengelilingi kota kabut semuanya akan berubah menjadi sejarah alam ilahi. Suara surgawi hukuman guntur dengan aneh terdengar di benak Zhou Huo, Zhou Ran, Zhou Tong, dan Zhou Wulian. Di saat yang sama suara ini hanya terdengar oleh mereka berempat. Qin Yu dan sisanya tidak dapat mendengarnya sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Dada Qin Yu menegang. Sepertinya sesuatu telah terjadi sebelumnya. Namun Qin Yu tidak dapat menentukan apa yang telah terjadi. Qin Yu saat ini masih tidak tahu bahwa ini adalah kemampuan luar biasa yang diciptakan oleh kombinasi hukum spasial dan hukum temporal. Kakak kedua saudara ketiga runner, ayo kita pergi dulu. Ekspresi gembira muncul di wajah Zhou Huo. Mari kita lihat bagaimana Qin Yu ini akan mati. Kebencian yang dimiliki Zhou Tong terhadap Qin Yu tidak kalah dengan orang lain. Kata-kata yang diucapkan oleh Thunder hukuman surgawi yang ditinggikan sebelumnya telah didengar dan dipahami dengan jelas oleh mereka. Itu jelas bahwa ayah mereka akan mengubah daerah ratusan ribu mil yang mengelilingi kota kabut menjadi abu. Menyebabkan keruntuhan dunia dalam sekejap. Ini adalah kekuatan Celestials Agung. Ayo pergi. Zhou Huo, Zhou Wulian, Zhou Tong dan Zhou Ran berubah menjadi 4 sinar cahaya dan mulai terbang menjauh. Qin Yu, kamu ingin membunuh kami? Haha, dalam mimpimu. Tawa keras Zhou Tong yang berisi jejak amarah bergema di langit. Segera setelah Yu kecil, Jiang Lan juga terbang keluar dari kota kabut. Dia segera berkata, cepat kita harus pergi, Jiang Lan sendiri akan pergi juga. Namun Qin Yu tersenyum ringan ke Jiang Lan. Paman Lan tidak perlu khawatir. Siapa takut? Apakah Anda mengatakan bahwa kecepatan terbang Anda akan jauh lebih cepat daripada mereka? Mereka akan dapat terbang dari daerah 10.000 mil dengan sangat cepat. Jiang Lan agak tidak sabar. Qin Yu melirik 4 orang di depan matanya yang akan menghilang. Ayo pergi. Qin Yu berkata dengan suara lembut. Begitu saja Zhou Tong, Zhou Ran, Zhou Huo, dan Zhou Wulian berhenti di udara. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Ini mengejutkan Zhuo Qiulin, Yi Feng, dan Jiang Lan. Ini apakah time stop? Jiang Lan dan mereka melihat ke Qin Yu. Apa yang terjadi sangat mirip dengan time stop karena time stop juga menyebabkan orang lain tidak bisa bergerak. Paman Lan, mungkinkah kalian semua telah lupa bahwa pembekuan spasial hanya akan membekukan ruang alam ilahi? Tepat setelah Qin Yu mengatakan itu, dia menghilang sebelum Jiang Lan dan mereka dengan teleportasi. Jiang Lan, Zhuo Qiulin dan Yi Feng ingat, menggunakan hukum spasial untuk menyerang akan menjadi sangat kuat. Namun sekarang setelah Qin Yu menggunakan pembekuan tata ruang, tidak ada God King yang bisa berteleportasi di wilayah ini lagi. Apa yang membekukan spasial hanyalah energi spasial alam ilahi. Energi spasial New Cosmos tidak terpengaruh. Qin Yu mampu menggunakan energi tata ruang New Cosmos untuk menindas 4 dewa agung. Meskipun kekuatan 4 dewa agung ini cukup bagus, tetapi dalam situasi tidak mampu melakukan teleportasi dan tertekan oleh energi spasial yang tak terbatas itu juga sangat sulit bagi mereka untuk menolaknya. Tidak baik, ekspresi dari hukuman guntur surgawi yang diagungkan di dalam kota hukuman guntur berubah. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa Qin Yu mampu teleportasi dalam keadaan seperti itu, tapi dia tahu jika dia tidak menyerang sekarang maka anak-anaknya akan mati. Aku tidak peduli dengan jenius macam apa, kamu mati saja. Tanda merah di tengah alis Thunder Punishment Exalted Celestial menjadi lebih merah cerah. Dia melemparkan serangan telapak tangan dan berkata dengan lembut. Satu aura 8 elemen. Single Aura 8 Elements. Kembali ketika 6 Kaisar Sage Agung bergandengan tangan untuk menangani Qin Yu, serangan terkuat mereka hanyalah elemen tunggal Aura 6. Bahkan jika 8 Kaisar Sage Agung bergandengan tangan, serangan terkuat mereka hanya akan menjadi elemen 8 Aura tunggal.
Namun Thunder Punishment Exalted Celestial dapat dengan mudah menggunakan single aura 8 Elements. Saat itu pembekuan spasial gabungan dari 6 Kaisar Sage Agung mulai bergetar dari elemen tunggal aura 6. Ini single aura 8 elemen sesuai dengan apa yang diyakini oleh hukuman petir Exalted Celestial itu seharusnya sangat mudah untuk memecah ruang beku dan membunuh Qin Yu. Dengan teleportasi Qin Yu muncul di hadapan 4 besar God Kings dari kota hukuman guntur. Anda Qin Yu, bagaimana Anda masih mampu menggunakan energi spasial? Kata Zhou Huo dengan suara tegas tidak percaya. 3 dewa lainnya memiliki keterkejutan, kemarahan, ketidakberdayaan di mata mereka. Keempat orang yang tertindas oleh energi spasial semua tahu betul bahwa ini bukanlah time stop dan sebaliknya spatial operation. Namun ruang itu jelas telah dibekukan. Bagaimana Qin Yu ini masih mampu menggunakan energi tata ruang? Ini benar-benar bertentangan. Jangan repot-repot berpikir. Tidak mungkin bagi Anda semua untuk memahami alasannya. Saya akan mengirim Anda semua ke perjalanan Anda. Mulai hari ini kota hukuman guntur tidak akan memiliki God Kings lagi. Qin Yu mendorong Divine Spear Waning Snow yang dia pegang di tangannya langsung ke arah yang menunjukkan kebencian paling banyak di wajahnya Zhou Tong. Itu adalah serangan tombak biasa. Kecepatan tombak juga tidak cepat. Seandainya sebelumnya Zhou Tong akan memiliki banyak cara untuk menghindari serangan tombak. Namun Zhou Tong saat ini yang tidak mampu bergerak setelah ditindas oleh energi spasial hanya bisa menyaksikan tombak itu menusuknya. Bang! Suara gemuruh besar terdengar. Di kota kabut yang sangat besar di kejauhan ada gerakan energi yang menakutkan. Adapun kota kabut itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Jumlah origin energi yang tak terbatas akan menyebar ke sekitarnya. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan origin energi yang melonjak. Bahkan ruang yang membeku mulai bergetar. Tombak Qin Yu terus mendorong ke depan. Di saat yang sama ekspresinya berubah sedikit. Dia segera mulai menggerakkan energi spasial untuk memblokir energi asal. Serangan guntur hukuman agung celestial. Serangan yang sangat kuat. Dia seharusnya mencoba menghancurkan kota kabut dan pembekuan tata ruang milikku, namun dia salah perhitungan. Suara tulang dan daging ditembus sangat jelas. Tombak itu ditusukkan ke dada Zhou Tong. Sinar energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari ujung tombak. Mengikuti rongga tubuh energi tersebut masuk ke dalam otak dan langsung menghancurkan jiwa yang baru lahir di dalam otak. Roh sejati juga telah dihancurkan hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Kakak kedua, paman kedua, Zhou Huo, Zhou Hulian dan Zhou Ran berteriak secara bersamaan. Qin Yu, baik itu kematianmu atau kehancuran kota hukuman guntur kami. Zhou Huo sepertinya sudah gila. Apakah kamu menyarankan bahwa hubungan antara kita di masa lalu baik? Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Zhou Huo dan mereka segera terdiam. Ayah! Zhou Huo dengan sedih berteriak di dalam hatinya. Mengapa ayahnya seorang celestial agung datang membunuh Qin Yu dan menyelamatkan mereka? Memegang salju pudar tombak ilahi, Qin Yu terbang ke sisi Zhou Hulian. Sambil tersenyum berkata, apakah kamu bingung mengapa petir hukuman surgawi yang agung tidak datang untuk menyelamatkan kalian semua? Sayangnya saya tidak akan memberitahu Anda alasannya. Qin Yu menusukkan tombaknya keluar sekali lagi. Mustahil, bahkan jika 7 Kaisar Sage bergandengan tangan dan membekukan ruang bersama mereka tetap tidak dapat memblokir elemen 8 aura tunggal. Hanya jika 8 Kaisar Agung Sage bergandengan tangan dan meminjam energi asal untuk menggunakan pembekuan spasial bersama-sama mereka dapat mencapai kekuatan paling optimal untuk pembekuan spasial. Qin Yu ini mungkinkah dia bisa mengendalikan 8 jenis origin energi? The Thunder Punishment Exalted Celestial telah salah perhitungan. Langkah yang dia pikir pasti akan memberinya kemenangan sebenarnya tidak berhasil memecahkan pembekuan tata ruang. Tonger ayahmu akan membalaskan dendammu. Satu kesalahan perhitungan dari guntur hukuman surgawi yang mulia telah kehilangan seorang putra.
Kali ini guntur hukuman surgawi agung mengeluarkan senjata terkuatnya harta karun surgawi agung pedang dosa asli. Sebuah pedang besar dengan lebar sepanjang telapak tangan muncul di tangan agung hukuman guntur. Gelombang kejut yang menakutkan dikirim. Dengan satu gelombang pedang besar ruang itu sedikit bergetar dan kemudian berhenti bergerak. Menghadapi tombak masuk Qin Yu, Zhou Wulian tiba-tiba memiliki senyum kebebasan. Kematian biarlah, tidak perlu lagi menanggung kesulitan. Hanya saja saya tidak akan bisa selamanya menunggu sampai lilinnya habis menyala. Bang! Gelombang kejut yang menakutkan dipancarkan dari seluruh tubuh Zhou Wulian. Penandaan diri. Denotasi diri seorang God King. Pertahanan tubuh asli Qin Yu lebih rendah dari klonnya. Dia tidak ingin menerima serangan denotasi diri secara langsung. Qin Yu segera melakukan beberapa teleportasi untuk melarikan diri. Tidak baik, ekspresi Qin Yu tiba-tiba mengalami perubahan besar. Seperti pisau yang membelah kertas seberkas energi pedang transparan dengan cepat memotong ruang yang membeku. Ruang yang membeku dirobek tanpa henti, serangan yang mengerikan. Qin Yu tertegun, jiwanya telah menyatu dengan 8 besar energi asal stabilitas pembekuan spasialnya telah mencapai puncaknya. Namun serangan lawannya sebenarnya sekuat ini. Selanjutnya sinar energi pedang ini menuju Qin Yu. Sementara sinar energi pedang membelah ruang beku itu terus melemah. Menyebarkan, Qin Yu juga mundur. Dia mulai tanpa henti memanfaatkan energi spasial New Cosmos untuk menghentikan sinar energi pedang ini. Sementara energi spasial New Cosmosnya terus menahan sinar energi pedang juga melemah tanpa henti. Sinar energi pedang setelah membelah ruang beku, Qin Yu dan sejumlah besar energi tata ruang New Cosmos akhirnya menghilang. Qin Yu tersentak kaget, untuk serangan energi pedang tunggal menjadi sekuat ini Qin Yu yakin bahwa kekuatan serangan harus lebih menakutkan daripada salju pudar tombak ilahi miliknya sendiri. Namun Qin Yu tidak tahu bahwa alasan mengapa kekuatan serangan ini bahkan lebih menakutkan daripada salju pudar tombak ilahi, bukan hanya karena senjata itu adalah harta karun surgawi yang ditinggikan tetapi juga karena lawannya adalah surgawi yang ditinggikan. Ayah! Zhou Wuran berteriak kesakitan. Ayahnya Zhou Wulian telah meninggal karena denotasi diri. Cepat lari! Zhou Huo meraih Zhou Wuran dan melarikan diri dengan teleportasi. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang kapan mereka bisa melarikan diri? Kali ini kota hukuman guntur telah kehilangan 2 dewa agung. Itu adalah kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Yu akan menjadi mimpi buruk dari kota hukuman guntur. Guntur hukuman surgawi yang mulia. Dengan niat dari Qin Yu, Jiang Li, Jiang Lan, Zhuo Qiulin, dan Yi Feng semuanya dikirim kembali ke New Cosmos olehnya. Setidaknya aku harus mengalami kekuatan celestial yang agung. Tanpa khawatir sekarang Qin Yu menjadi bersemangat untuk menguji kekuatan hukuman guntur agung celestial. Di dalam kota hukuman guntur, Yaner, The Thunder Punishment Exalted Celestial merasa bahwa penglihatannya telah berubah menjadi salah satu kegelapan. Putra ketiga yang paling disayanginya benar-benar mati. Zhou Yan benar-benar mati. Qin Yu, guntur hukuman surgawi agung memegang pedang dosa asli di tangannya. Dia berencana untuk menyerang tanpa mempedulikan apapun. Tiba-tiba pada saat ini, gemuruh dunia bergetar. Awan merah menutupi langit dan cahaya keemasan menerangi langit dan bumi. Suara mengejutkan dari dunia yang bergetar terdengar. Pada saat ini semua orang di alam ilahi menghentikan gerakan dan aktivitas mereka. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit. Gunung terapung yang sangat besar perlahan turun dari atas awan. Saudara muda bela diri menurut aturan dari keturunan gunung surgawi yang agung sampai kelahiran langit agung yang baru, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Adapun kesempatan itu Anda telah menjanjikannya kepada Jiang Fan. Sekarang gunung surgawi yang agung telah turun. Jika Anda menyerang Qin Yu sekarang maka Anda akan melanggar aturan.
Kalau begitu aku hanya bisa menerapkan hukuman surga dan membunuhmu atas nama Tuan. Sesosok muncul di depan guntur hukuman surgawi. Angka ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Justru anak muda berambut perak dan bermata perak itu. Di belakang kepalanya ada 3 tanduk hitam yang tampak seperti jambul berbulu. Ketika Thunder Punishment Exalted Celestial melihat pria ini, ekspresinya mengalami perubahan besar. Segera dia berkata dengan hormat sambil membungkuk. Kakak bela diri tertua, The Floating Feathers Exalted Celestial es dingin dan mata perak kejam melirik ke arah hukuman petir Exalted Celestial. Saudara muda bela diri, kamu juga harus tahu betapa pentingnya guru kita ditempatkan di atas gunung surgawi yang agung yang turun setiap 6 kuadriliun tahun ini. Saya berharap Anda tidak menyebabkan Tuan menjadi tidak bahagia. Ya kakak bela diri tertua, saya mengerti. The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata berulang kali. The Floating Feathers Exalted Celestial memiliki punggung menghadap Thunder Punishment Exalted Celestial. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Bagus kalau kamu mengerti. Saat itu guru telah memilih Anda dan Anda menerima keberuntungan untuk menjadi surgawi yang agung. Anda harus memiliki pencerahan dari surga yang luhur, melepaskan kematian kedua putra Anda itu. Sejauh yang saya tahu dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, ketika Anda dan kakak muda bela diri ketiga menyembunyikan identitas Anda dan melakukan perjalanan ke alam yang lebih rendah, Anda berdua telah meninggalkan cukup banyak keturunan. Kematian 1 atau 2 anak tidak seberapa. Ini persis seperti yang dikatakan kakak bela diri tertua. The Thunder Punishment Exalted Celestial segera menjawab. Dalam keadaan normal 3 surgawi agung jarang tinggal di alam ilahi. Umumnya mereka akan menyembunyikan identitas mereka di ruang kosmik alam bawah yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami berbagai kehidupan baru. Dengan demikian mereka secara alami akan meninggalkan keturunan. Sebaiknya kau berperilaku baik. Setelah Floating Feathers Exalted Celestial mengatakan itu, dia menghilang sebelum Thunder Punishment Exalted Celestial. The Thunder Punishment Exalted Celestial terus membungkuk dengan hormat. Hanya setelah Floating Feathers Exalted Celestial left barulah dia meluruskan pinggangnya dan mendesah rendah. Memang benar saya punya banyak putra. Namun kali ini orang yang meninggal adalah Yaner favoritku. Ketika Zhou Tong meninggal, hati Thunder Punishment Exalted Celestial hampir tidak bergerak. Dia hanya merasa bahwa martabatnya dilanggar dan menjadi sedikit marah. Namun ketika Zhou Wulian meninggal, guntur hukuman surgawi merasa seolah-olah penglihatannya telah menjadi gelap. Dia hampir gila, balas dendam. The Thunder Punishment Exalted Celestial mulai mengerutkan kening. Tanda merah di tengah alisnya mulai bergetar. Dia benar-benar ingin membalaskan dendam putranya. Namun begitu dia ingat apa yang dikatakan oleh bulu terapung Exalted Celestial, jika kamu menyerang Qin Yu sekarang, maka kamu akan melanggar aturan. Kalau begitu aku hanya bisa menerapkan hukuman surga dan membunuhmu atas nama Tuan. Thunder Punishment Exalted Celestial mulai menggigil. Dia segera menghentikan ide balas dendam ini. Di mata Tuan mungkin adik bela diri ketiga dan aku hanyalah alat. Saya pikir hanya kakak bela diri tertua yang dianggap sebagai murid sejati oleh Tuan. Setelah hukuman petir Exalted Celestial memikirkan tuannya, hatinya mulai menjadi dingin. Tuannya begitu kuat sehingga kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. The Thunder Punishment Exalted Celestial yakin bahwa jika tuannya ingin membunuhnya, dia kemungkinan akan bisa melakukannya dengan satu pandangan. Keduanya sama sekali bukan dari kategori yang sama, lebih jauh satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menjadi celestial yang ditinggikan adalah karena dia cukup beruntung untuk dipilih dan dianugerahi dengan hukum spasial dan hukum temporal oleh tuannya. Hanya karena itu dia untungnya bisa menjadi celestial agung dalam sekali jalan. Untuk dapat melimpahkan berarti dia juga akan dapat merampas. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengerti bahwa kekuatan tuannya tak tertandingi.
Guru mengizinkan kakak bela diri tertua untuk mengurus semuanya. Begitu banyak sehingga dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berapa kali Tuan memanggilku adalah sesuatu yang bahkan dapat dihitung dengan satu tangan. Namun bagaimana dengan kakak bela diri tertua? The Thunder Punishment Exalted Celestial merasa sedih di dalam hatinya. Perbedaan antara status mereka bisa dilihat dengan sekali pandang. Lebih jauh, Floating Feathers Exalted Celestial memiliki hak istimewa untuk menghapus Exalted Celestials lainnya. Dengan demikian, Floating Feathers Exalted Celestial adalah orang yang diberi otoritas terbesar di seluruh alam semesta. Ini juga sesuatu yang dikatakan Tuan mereka secara pribadi. Namun saya tidak bisa tidak membalas kematian Yaner. Aku hanya perlu bertahan setelah New Exalted Celestial lahir. Aku akan membunuh Qin Yu itu. Benih kebencian ditempatkan dengan kuat di hati hukuman guntur agung Celestial. Itu juga mulai berkecambah, cahaya keemasan menerangi segalanya. Suara gemetar terus bergema di langit dan bumi. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam ilahi mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Di atas awan merah yang tak terhitung jumlahnya adalah gunung terapung yang turun dengan kecepatan yang sangat lambat. Dengan ketinggian dan kelambanan saat turun gunung ini sepertinya akan membutuhkan beberapa hari untuk benar-benar turun melewati awan merah. Di dalam lautan luas Laut Timur, tiba-tiba sebuah lorong muncul di permukaan laut yang berfluktuasi. Air laut memisahkan diri. Sesosok keluar dari lorong. Itu adalah pria kuat berambut merah tua. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Gunung surgawi yang agung, haha, itu sebenarnya adalah gunung surgawi yang agung. Namun dibandingkan dengan yang terakhir kali-kali, ini warna gunung langit agung telah berubah. The Exalted Celestial Mountain yang benar-benar berwarna biru benar-benar berubah menjadi warna hijau. Awan biru tanpa batas juga telah berubah menjadi awan merah tanpa batas. Para God Kings tersembunyi yang telah bersembunyi sejak 6 kuadriliun tahun yang lalu untuk melatih diri, mereka sendiri sekali lagi akan muncul kembali sekarang setelah gunung surgawi yang agung telah turun. Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi God King, praktis semua dari mereka menantikan status tertinggi yang bisa mereka raih. Tanpa kerinduan semacam itu, tanpa tujuan mencapai puncak, sangat sulit bagi mereka untuk dapat mencapai tingkat kultivasi God King. Ketika gunung surgawi yang agung turun terakhir kali, tidak ada dari 8 kaisar sage agung yang berhasil mendapatkan status surgawi yang ditinggikan. Pada akhirnya Unfeathered God King yang biasa-biasa saja berhasil mencapai kemenangan. The Unfeathered God King tidak bisa dianggap sebagai God King yang kuat. Dia hanya berhasil menjadi celestial yang ditinggikan dalam satu kali melalui bantuan dari Floating Feathers Exalted Celestial di dekat akhir pertempuran. Karena kelahiran surgawi yang tak terkekang ini telah menyebabkan lebih banyak dewa dipenuhi dengan antisipasi kali ini. Turunnya gunung surgawi tidak menandakan bahwa siapapun itu yang lebih kuat akan menjadi surgawi yang ditinggikan. Jika itu masalahnya, mengapa bahkan ada yang memperebutkannya? The Unfeathered God King mampu menjadi Exalted Celestial, saya mungkin juga bisa. Sesosok terbang keluar dari bukit tandus di alam ilahi. Segera setelah itu menghilang dengan teleportasi. Praktis semua God Kings tergoda. Turunnya gunung surgawi yang agung berarti bahwa mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi surgawi yang ditinggikan. Memang kekuatan itu penting, namun kekuatan tidak berarti segalanya. Di langit di atas Laut Asura, 4 orang saat ini berdiri di udara. 1 orang berdiri di depan dan 3 orang di belakang. Orang yang berdiri di depan dengan tangan di belakang punggungnya tepatnya adalah Asura God King Luovan berpakaian putih. Luovan memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Hanya tatapannya tertuju pada gunung surgawi yang agung di kejauhan. 3 orang yang berdiri di belakang Luovan, 1 adalah pria berjubah perak, yang 1 adalah pria berjubah abu-abu, dan yang terakhir adalah wanita cantik yang sedingin es. Ketiganya tepatnya adalah 3 God Kings lainnya di Laut Asura, God King Ansun,
God King Sun Lian, dan God King Liu Lian. Semuanya meskipun aku bertekad untuk memenangkan posisi surgawi yang agung kali ini, tapi An kecil, Sun Lian dan Lian kecil, kalian semua juga memiliki harapan untuk menjadi surgawi yang ditinggikan. Anda tidak perlu membantu saya. Sun Fan berkata dengan acuh tak acuh. Saat gunung surgawi yang agung turun, mantan sekutu dan teman semuanya bercanda saat ini. Tidak banyak orang yang bisa dipercaya saat ini. Itu karena praktis semua God Kings ingin menjadi celestial agung. Bahkan jika seseorang ingin menemukan sekutu, dia harus membuka mata lebar-lebar. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditusuk dari belakang oleh orang lain. Jumlah God Kings yang telah mati dari Exalted Celestial Mountain 6 kuadriliun tahun yang lalu benar-benar terlalu besar. Kakak tidak perlu bicara lagi, seorang Sun masih memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk menjadi Celestial Agung kali ini. Benar kakak, Liu Lian juga mengangguk dan berkata. Sun Lian berpakaian abu-abu itu juga mengangguk. Mata Luo Fan berbinar, dia mengangguk dan berkata, "Baik, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih. Little An, Lian kecil, Sun Lian ketika gunung langit yang agung berhenti turun kita akan pergi ke sana." Ya kakak, seorang Sun Lian dan Liu Lian semuanya mengangguk. Karisma Asura God King benar-benar luar biasa. Di dalam rawa kabut alam ilahi, kota kabut yang dihancurkan oleh guntur hukuman surgawi agung sekali lagi dibangun. Kota yang secara praktis sama dengan yang sebelumnya terletak di sini. Bagi Qin Yu membangun kota memang sangat mudah. Di atas tembok kota kabut, Qin Yu dan Jiang Li berdiri di atas tembok kota sambil berpegangan tangan satu sama lain. Mereka menikmati angin sepoi-sepoi. Qin Yu status kota kabut saat ini bisa dikatakan sangat tegas. Sekarang gunung surgawi yang agung juga telah naik, saya akan pergi, status Exalted Celestial sangat menarik bagiku. Suara serak Zuo Qiulin terdengar. Qin Yu dan Jiang Li keduanya melihat ke Zuo Qiulin. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Senior Zuo Qiulin silakan pergi. Kali ini benar-benar ada banyak dewa yang telah pergi menuju gunung surgawi yang agung." Qin Yu tahu betul apa yang terjadi di alam ilahi dengan energi tata ruang New Cosmos-nya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.